Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Marilah pada kesempatan kali ini kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas limpahan rahmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan sehingga kita alhamdulillah senantiasa dapat melaksanakan ibadah salat subuh. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini saya ingin menyampaikan ada sebuah ayat yang barangkali perlu kita renungkan bersama, yaitu surah Ali Imran ayat 104. Ayat ini secara spesifik tidak ditemukan asbab nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat. Tetapi secara umum kalau kita lihat dari makna kandungan ayat ini barangkali perlu kita sama-sama renungkan bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Ya, Allah berfirman, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang yad'una ilal khair, yang menyeru kepada khair, kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan menyuruh kepada yang ma'ruf, dan wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah, ya, sama-sama mencegah dari yang mungkar. Wa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang muflih, orang-orang yang beruntung. Hadirin dirahmati Allah, dalam ayat ini ada beberapa ulama yang menafsirkan bahwa sebaiknya ada di antara kita ini yang menyeru kepada yang baik dan mencegah kepada yang mungkar. Sebagian ulama berpendapat bahwa ketika kita melihat kemungkaran, ya, itu ada dua pendapat ulama yang berbeda penafsiran. Yang pertama, ketika kita melihat kemungkaran, keburukan, orang yang bisa mencegah, ya, itu satu, ada orang yang memang mempunyai kekuasaan. Jadi ketika melihat sesuatu, ya, dalam hadis yang lain, ya, itu kita diminta untuk mencegah, tetapi tidak semua mungkin kita bisa mencegah dengan kemampuan kita, karena ada orang yang mungkin kalau mempunyai kekuasaan dia bisa mencegah dengan kekuasaannya. Ada seorang gubernur karena kekuasaannya, karena powernya, dia bisa mengarahkan anak buahnya, bisa memberikan, membuat undang-undang perda terkait dengan hal-hal yang ma'ruf. Misalkan ada seorang gubernur yang membuat kebijakan melarang peredaran minuman keras. Tapi tidak semua gubernur mampu karena tadi kekuasaannya. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'a ahadukum munkaran falyughayyir biyadihi, fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika dha'ful iman." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kalian melihat kemungkaran, falyughayyir biyadi, maka rubahlah dengan tanganmu. Makna dari tangan ini ada yang mengartikan bahwa ini khusus buat penguasa. Sebagian ulama siapa saja bisa. Jadi ada yang memang ketika melihat kemungkaran, kalau penguasa gampang, karena bisa membuat perda, bisa langsung menginstruksikan anak buahnya. Jadi kalau seorang gubernur bisa menginstruksikan pihak-pihak yang berwenang, berwajib.
Tetapi ulama berpendapat semuanya juga bisa. Fa'ilam yastati' fabilisani, kalau tidak mampu dengan tangannya maka dengan lisan. Kalau tidak mampu dengan hatinya saja, merasa bahwa ini tidak tepat, ya tidak suka dengan perbuatan tersebut, tetapi kata Nabi itu adalah adhaful iman, selemah-lemahnya iman. Jadi ketika kita melihat sesuatu yang mungkar, sesuatu yang buruk, keburukan ada di mata kita, ulama berpendapat ya, ketika merubah dengan tangan itu adalah tugasnya penguasa. Ketika dengan lisan itu tugasnya ulama, orang-orang yang mempunyai peluang, kemampuan untuk merubah dengan lisannya. Para ulama mempunyai kemampuan karena punya waktu, tempat untuk menyampaikan keburukan, mencegah keburukan. Tetapi ulama yang lain menafsirkan bahwa semuanya itu bisa melakukan dengan tangan, dengan lisan, dengan hati. Ketika kita melihat ada sesuatu hal yang negatif, hal yang buruk yang bisa kita cegah dengan lisan kita. Pertama dengan tangan kita. Kalau tidak mampu dengan lisan, kalau tidak mampu hanya kita ya dengan hati kita saja. Hadirin dirahmati Allah, dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika kita mencegah kemungkaran, ada sebuah hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita mencegah sesuatu yang mungkar dengan salah satunya memberikan nasihat dengan lisan, kata Nabi, barang siapa memberi nasihat kepada saudaranya secara terang-terangan, kata Nabi, berarti ia mempermalukan saudaranya. Jadi ada hadis yang disampaikan oleh Nabi, kalau memberikan nasihat itu sebaiknya jangan terang-terangan. Kenapa kata Nabi? Apabila dengan cara diam-diam itu tidak berhasil, maka ya, kalau secara terang-terangan berarti membuat malu seseorang. Jadi misalkan ada seseorang yang salah, keliru, ya, sebaiknya langsung jangan terang-terangan apalagi di depan umum karena membuat seseorang menjadi malu. Ketika ada seseorang tidak puasa padahal itu bulan Ramadan, kalau langsung kamu puasa karena ini bulan Ramadan, sebaiknya tidak. Tetapi sampaikan secara diam-diam karena bisa jadi dengan terang-terangan membuat orang dipermalukan. Kata Nabi, kalau secara terang-terangan, secara diam-diam tidak bisa, ya, barulah dilakukan secara terang-terangan. Kalau secara terang-terangan tidak bisa, maka bisa meminta bantuan orang lain yang ahli atau orang lain yang mungkin dihormati orang tersebut. Hadirin dirahmati Allah, jadi ternyata ketika kita pun ya ingin menasihati orang supaya orang itu ya tidak melakukan perbuatan yang mungkar, ya bahkan kita nggak asal main melarang. Jadi ketika ada kemungkaran, ada keburukan di depan kita, bisa jadi kalau kita langsung cegah, kalau kita langsung sampaikan, bisa jadi kalau kita memang tidak mampu, bisa jadi malah terjadi pertengkaran. Bisa jadi malah seseorang itu tidak mau mendengarkan kita. Hadirin yang dirahmati Allah, kesimpulan ayat dari surah Ali Imran ayat 104 bahwa yang pertama, bahwa sebaiknya ada di antara kita yang senantiasa menyeru kepada kebaikan. Dalam surah Fussilat, da'a ilallah, selalu menyeru untuk ya kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Yad'una ilal khair, untuk senantiasa menyeru untuk berbuat kebaikan. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari orang-orang untuk mencegah berbuat mungkar. Tetapi ketika kita mencegah dari perbuatan mungkar, mencegah itu ada 3 cara. Yang pertama langsung dengan tangan kita. Tetapi lebih cocok kata sebagian ulama, mencegah dengan tangan ini lebih tepat dilakukan oleh seorang penguasa. Lebih tepat. Kalau Pak RT lebih gampang kalau ada anak-anak
yang melakukan tindakan yang tidak betul, tidak benar, menyimpang, langsung dan mendatangi, dipanggil itu pas. Tapi kalau kita ujuk-ujuk manggil, mungkin bisa jadi karena kita tidak punya kekuasaan, bisa jadi kurang pas. Penyampaiannya bisa jadi ya kurang pas. Begitu juga ya seseorang yang mempunyai jabatan yang lebih tinggi. Oleh karena itu seseorang yang mempunyai jabatan yang lebih tinggi tentu mempunyai ya kekuasaan, power yang lebih tepat untuk mengarahkan kepada yang baik dan juga untuk melarang hal-hal yang mungkar. Yang kedua, ketika tidak dengan tangan kita, dengan lisan kita. Nah, lisan kita ini ulama berpendapat ya, bisa oleh kita juga bisa oleh ya siapa saja, tetapi yang lebih tepat orang yang mempunyai ya peluang, kemampuan, tempat untuk bisa menyampaikan. Seorang guru lebih memungkinkan memang ya memberikan ya masukan kepada murid-muridnya karena memang punya banyak waktu, lebih banyak untuk yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf ya, untuk yad'una ilal khair, untuk menyampaikan sesuatu yang baik dan juga wa yanhauna 'anil munkar. Tetapi tidak menutup kemungkinan para ulama, semua kita ketika melihat sesuatu yang buruk, yang menyimpang, ketika istri kita tidak melaksanakan kewajibannya kepada Allah, kita langsung tegur. Anak kita juga demikian. Dan berikutnya adalah dengan lemah-lemahnya iman, wadzalika ad'aful iman, kata Nabi, orang yang hanya dengan imannya saja ketika melihat keburukan dia tidak suka, itulah selemah-lemahnya iman. Jadi kalau ada kita melihat di lingkungan kita ada keburukan, kita diam saja, aduh saya tidak suka ini, ada yang begini, berarti selemah-lemahnya iman. Kenapa? Karena kita tidak mampu merubah keburukan di mata kita. Hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ini apa yang saya sampaikan menjadi renungan buat kita. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan salah satu anjuran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kita senantiasa untuk bisa mencegah perbuatan yang buruk. Pertama dengan tangan kita, yang kedua pabilisani, dengan lisan kita, langsung dengan kita menyampaikan. Yang ketiga, kita kalaupun tidak bisa merubah, minimal kita ya dengan tidak menyukai perbuatan tersebut. Tetapi kata Nabi, wadzalika ad'aful iman. Tapi itulah adalah selemah-lemahnya iman. Mudah-mudahan tentu kita tidak hanya wadzalika ad'aful iman. Mudah-mudahan kita tidak hanya termasuk orang yang mempunyai lemah iman. Karena salah satunya kita tidak bisa merubah keburukan yang ada di mata kita. Sehingga mudah-mudahan kita bisa pada tingkatan yang lebih tinggi. Dan yang kedua, bahwa kata Nabi, ketika memberikan nasihat tentu kita punya strategi. Jangan kita langsung berikan nasihat. Sebaiknya jangan langsung di muka umum, tetapi secara diam-diam. Kecuali setelah diam-diam tidak bisa, maka diberikan nasihat yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua sehingga kita senantiasa mendapatkan ridha dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betulan baju. Yang ini kayaknya belum, kalau itu udah pas, udah enak. Belum di ini jenengan. Kalau yang tak atik itu udah enak. Lupa.
Ya gitu. Alhamdulillah.